Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan materi arahan dari guru wali pada pagi ini tadi. Yang pertama itu ada perhatian untuk sukses. 1. Cek informasi grup WA atau lisan. Siswa harus selalu memperhatikan informasi yang diberikan guru, baik melalui grup WhatsApp maupun secara lisan atau di kelas secara langsung. Jika tidak memperhatikan informasi, siswa bisa tertinggal tugas atau kegiatan penting. 2. Dibaca, dipahami, dan dihayati informasinya. Informasi yang diterima tidak cukup hanya dibaca. Siswa harus memahami maksudnya dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dikumpulkan data yang diperlukan. Sebelum mengerjakan tugas, siapkan semua data, bahan, atau sumber informasi yang dibutuhkan agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Yang keempat, dikerjakan sesuai perintah. Tugas harus dikerjakan sesuai petunjuk guru. Jika mengubah bentuk tugas atau mengerjakan hal yang tidak diminta. 5. Periksa kebenaran dan kesesuaian data yang diinput. Sebelum mengerjakan tugas, periksa kembali apakah jawaban, data, atau informasi yang dimasukkan sudah benar dan lengkap. Yang keenam, ada konfirmasi kepada informasi pemberi. Setelah tugas selesai atau input data telah selesai dikumpulkan, berikan konfirmasi kepada guru agar beliau mengetahui bahwa tugas sudah dikerjakan. Selanjutnya ada yang kedua, adab bertutur kata. Bagian ini menjelaskan bagaimana cara bersikap dan berbicara kepada orang lain. Yang pertama, orang yang umurnya lebih tua itu dihormati. Kita harus berbicara sopan kepada orang tua, guru, kakak, dan orang yang lebih tua. Contohnya mengucapkan salam, menggunakan kata-kata yang santun, tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, orang yang seumuran dengan kita harus segani. Teman sebaya harus kita hargai dan diperlakukan dengan baik. Contohnya, tidak mengejek teman, menghormati pendapat orang lain, mau bekerja sama. Yang ketiga, orang yang umurnya lebih muda disayangi. Kita harus membantu dan membimbing adik atau teman yang lebih muda. Contohnya, tidak membuli, memberikan contoh yang baik, dan membantu saat mereka kesulitan. Selanjutnya, ada materi untuk memperoleh nilai lebih. Bagian ini menjelaskan cara mendapatkan nilai yang lebih baik di sekolah. 1. Kerjakan tugas tepat waktu dan harus benar. Mengumpulkan tugas tepat waktu menunjukkan kedisiplinan, namun bukan hanya cepat, hasilnya juga harus benar. 2. Aktif dalam kelas, misalnya tanya jawab. Siswa yang aktif bertanya dan menjawab menunjukkan bahwa ia ingin belajar dan memahami materi. Manfaatnya: 1. Menambah pemahaman. 2. Melatih keberanian berbicara. 3. Membuat guru mengetahui bahwa siswa memperhatikan pelajarannya. Yang ketiga ada, jika belum paham, belajar dengan teman yang paham. Tidak perlu malu bertanya kepada teman yang lebih memahami materi. Keuntungannya: 1. Materi lebih mudah dipahami. 2. Bisa berdiskusi bersama. 3. Menambah semangat belajar. Selanjutnya ada materi filosofi pisau tumpul. Filosofi ini menggunakan contoh pisau. Bagaimana caranya agar pisau tumpul menjadi tajam? Jawabannya diasah berulang kali. Makna bagi siswa: kemampuan seseorang tidak langsung hebat sejak lahir. Agar pintar dan terampil, seseorang harus belajar dan berlatih. Caranya mengasah diri, belajar rutin, aktif belajar bersama teman yang paham, membaca buku dan artikel yang sesuai dengan pembelajaran, mengulangi materi yang belum dipahami, berlatih mengerjakan soal. Pesan utamanya, semakin sering berlatih, semakin baik kemampuan kita. Selanjutnya ada materi kerja bagus. Bagian ini menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan agar berhasil dalam dunia kerja.
Yang pertama, bahasa Inggris. Bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang di dunia. Manfaatnya, mempermudah mencari informasi, membuka peluang kerja yang luas, membantu berkomunikasi dengan orang asing. Yang kedua, matematika. Melatih kemampuan berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Manfaatnya, menghitung data dan keuangan, membantu pengembalian keputusan, digunakan banyak di pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dan memahami orang lain. Manfaatnya, mudah bekerja sama, mengurangi kesalahpahaman, membantu dalam presentasi dan diskusi. Yang kelima, ada sikap. Sikap yang baik sangat penting dalam pekerjaan. Contohnya, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan sopan. Yang kelima, ada keterampilan. Kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Contohnya, mengoperasikan komputer, mendesain, menulis, memasak, dan memperbaiki alat. Selanjutnya ada materi kuliah bagus. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia penting karena digunakan untuk menulis makalah, laporan, dan skripsi. Membuat presentasi yang baik, berkomunikasi secara jelas dan sopan, memahami berbagai bacaan ilmiah. Manfaatnya, melatih kemampuan berpikir dan menyampaikan ide secara teratur. 2. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat dibutuhkan karena banyak buku dan jurnal kuliah menggunakan bahasa Inggris, membantu mencari informasi dari sumber internasional, memudahkan komunikasi dengan orang dari negara lain. Manfaatnya, membuka peluang pendidikan dan karir yang lebih luas. 3. Matematika. Matematika membantu melatih logika dan kemampuan memecahkan masalah, mengolah data, dan melakukan perhitungan. Digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, komputer, dan sains. Manfaatnya, membentuk pola pikir yang simetris dan kritis. Kesimpulan umumnya, catatan ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh disiplin, sikap yang baik, kemampuan belajar, kemampuan berkomunikasinya, dan keterampilan yang terus diasah. Seperti pisau yang menjadi tajam karena sering diasah, siswa juga akan menjadi lebih pintar dan sukses jika terus belajar dan berlatih. Baik, segitu aja materi arahan dari Guru Wali pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.